Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Febriani dari kelas MA 18 B1. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang diberikan oleh Bapak Muhammad Hatta Hamsyah dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan sebagai persyaratan kegiatan ujian tengah semester. Materi yang akan saya bawakan yaitu produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah atau bank syariah dapat dibagi menjadi 3 utama, yaitu penyaluran dana, penghimpunan dana atau founding, dan produk jasa atau service. Produk penyaluran dana dibagi beberapa jenis, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Biasanya seperti kita lihat contoh perumahan-perumahan syariah berbasis syariah. Seperti itu contohnya. Lalu ada pembiayaan dengan prinsip sewa, ijarah. Jiro adalah akad atau perjanjian antar bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau objek milik bank, di mana bank mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Lalu ketiga, ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasari atas prinsip bagi hasil antara lain pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antar dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal mempercayai sejumlah modal kepada pengelola dengan sebuah perjanjian pembagian hasil atau keuntungan. Sedangkan bila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat dari kelalaian dan penyimpangan dari pihak nasabah atau mudharib. Terus, prinsip masyarakah atau syirkah adalah kerjasama antar pemilik modal atau bank dengan pedagang atau pengelola, di mana masing-masing memiliki kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka, dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Lalu ada akad perlengkapan, mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad perlengkapan meliputi hiwalah, rohon, qadarah, wakalah, dan kafalah. Di sini salah satu contohnya itu seperti kita mengkredit motor dari FIF, ingin dialihkan ke bank syariah, contohnya Kresna Syariah. Jadi itu termasuk hiwalah atau alih hutang piutang yang tadinya dari leasing konvensional menjadi leasing syariah. Seperti itu salah satu contohnya. Lalu ada produk penghimpunan dana atau founding. Penghimpun dana masyarakat DLKS atau bank syariah berbentuk giro, tabungan, dan deposit. Prinsip yang diterapkan itu yaitu wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah dibagi menjadi 2, wadiah amanah dan wadiah yad damanah. Wadiah amanah yaitu harta dititipkan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak bank, jadi hanya sekedar dititipkan, tidak boleh dikelola. Lalu ada wadiah yad dan damanah. Pihak bank yang dititipi harta bertanggung jawab penuh atas harta tersebut dan boleh dimanfaatkan, tetapi bank harus bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut. Lalu ada prinsip mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, penyimpanan atau dana deposan syabul amal menerima dana bank atau mudharib mengelola dana yang diterima bank untuk merubah salam istisna dan ijarah. Hasil di atas dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Lalu ada produk jasa service. Selain menjalankan fungsi sebagai intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana,
Bank Syariah juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan yang dimaksud adalah SHARF, bisa disebut jual beli valuta asing, dan ijorah sewa, safe deposit box. Berikut saya berikan cuplikan video tentang perbankan syariah. Mengapa harus bank syariah? Hidup bukan untuk sekarang. Karena hidup kita bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan dan untuk generasi berikutnya. Bagaimana bank syariah beroperasi? Nasabah menitipkan uang di bank syariah, kemudian bank menginvestasikan sumber dana masyarakat yang menghendaki pengelolaan keuangan yang adil. Investasi tersebut haruslah proyek usaha halal, tidak merusak lingkungan, dan harus menopang kehidupan generasi penerus. Antara lain, pembiayaan rumah dan kendaraan, usaha kecil, dan infrastruktur. Pendapatan non-halal dan denda disisihkan sebagai dana sosial yang disalurkan kepada masyarakat. Investasi yang dihindari antara lain industri minuman keras, rokok, hotel, pangan non-halal, dan hal-hal yang dilarang agama. Setiap tahunnya, Bank Syariah akan menerbitkan laporan keuangan dan laba. 2,5% laba menjadi zakat perusahaan. Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial dalam Bank Syariah antara lain, zakat sebesar 2,5% dari penghasilan kotor, nasabah dapat berinfak setelah transaksi, nasabah dapat berwakaf langsung kepada proyek syiar Islam dan kemaslahatan umat. Dalam bank syariah dikenal adanya dana kebajikan yang berasal dari 2,5% laba, denda, dan pendapatan dari bank lain. Hasil optimalisasi zakat tersebut digunakan untuk renovasi ratusan masjid di lokasi dekat kantor cabang di seluruh Indonesia dan pembangunan musola Bromo, musola Merapi, serta musola Baduy, bantuan pembangunan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan di daerah terpencil. Beasiswa rutin kepada 1.860 pelajar dan anak yatim di seluruh Indonesia. Dan bantuan recovery korban bencana alam. Bank Syariah juga memiliki fasilitas mobile banking yang tak kalah. Fasilitas perbankan di Bank Syariah sama baik dan sama lengkap dengan bank umum. Insya Allah, semua transaksi dan bisnis nasabah dengan Bank Syariah akan jadi berkah. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, jadi nasabah Bank Syariah. Karena dengan Bank Syariah, selain menabung, kita juga sekaligus beramal. Ikuti terus channel Mandiri Syariah untuk info terlengkap seputar perbankan syariah. Wassalam. Sekian materi yang saya paparkan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.